Baik, kita mulai ya. Pertemuan ke-7, kita akan membahas ya pertemuan ke-7 dari struktur beton bertulang 1, kita akan bahas atau membicarakan mengenai tulangan geser. Ya, bagaimana menganalisis dan mendesain dari tulangan geser dari elemen struktur balok, ya, balok dan beton bertulang. Tujuannya agar mahasiswa mampu melakukan analisis dan desain tulangan geser terhadap beban lentur. Ya, pada struktur balok, kalau dia beri beban, maka akan terjadi momen dan lintang, ya, momen dan lintang. Nah, kaitannya dengan gaya geser, maka yang kita cermati adalah diagram bidang lintang, ya, diagram bidang lintang. Nah, akibat beban tersebut tadi pada struktur balok, ya seperti pada gambar ini ya, maka akibat momen akan terjadi retak, ya. Biasanya dan memang seperti ini ya, retak ya akibat momen itu akan terjadi retak di tengah-tengah, ya, di tengah bentang itu akan berupa retakan arah vertikal. Ya, jadi retakannya berbentuk garis tegak, ya, tegak vertikal. Kemudian akibat geser, ya, akibat geser itu akan berbentuk, akibat geser itu berarti akibat bidang lintang, ya, itu akan berbentuk miring, ya, berbentuk miring. Kenapa? Dan terjadi di daerah dekat tumpuan, terjadi di daerah dekat tumpuan atau di pinggir, ya. Kenapa terjadi seperti, ya, kenapa terjadi di pinggir? Karena memang beban lintang atau gaya lintang yang maksimum itu terjadi pada daerah tumpuan, ya. Dari tumpuan ke arah tengah bentang itu akan mengecil. Jadi bidang lintang itu akan nol, ya, nilainya pada saat momen maksimal. Ya, momen maksimal terjadi di tengah bentang, maka eh, gaya lintangnya akan nol di tengah bentang. Maka yang dominan nanti di tengah bentang itu adalah momen. Ya, kita lebih spesifik ke retak akibat geser, ya. Retak akibat geser pada tumpuan kita ambil satu bagian, satu segmen, ya, satu segmen yang berwarna merah, itu elemen berwarna merah ini kita ambil satu satu segmen ini kita ambil, ya. Nah, akibat beban maka akan muncul reaksi, ya, akan muncul reaksi. Nah, ini pada gambar bagian B itu diperbesar, ya, akan muncul reaksi. Reaksi itu saling meniadakan, ya. Pada sisi kiri dan kanan itu akan saling meniadakan, kemudian pada sisi atas dan bawah itu saling meniadakan. Nah, resultan dari masing-masing gaya ini juga akan saling meniadakan, ya. Nah, resultan inilah yang mengakibatkan dia terjadi retak miring tadi, ya. Karena gayanya kan vertikal dan horizontal. Nah, vertikal dan horizontal ini dijumlahkan, maka terjadi resultan tersebut. Nah, resultan kan arahnya miring. Nah, itulah yang menyebabkan retak itu terjadi di daerah pinggir, di daerah dekat tumpuan berbentuk miring, ya. Jadi keretakan beton itu akibat dia melawan gaya geser yang terjadi, ya. Pada gambar C, ya, dia melawan gaya geser yang terjadi dari akibat beban.
Nah, ini penjelasannya. Nomor 1 sampai 5 ini adalah penjelasannya bagaimana proses terjadinya gaya geser, atau ya proses terjadinya gaya geser yang mengakibatkan retak pada beton, ya, retak geser pada beton. Nah, kemudian karena gaya geser tersebut, maka beton akan memberi tahanan, ya, atau kuat tahan yang disumbangkan oleh beton. Ya, jadi transfer gaya geser itu akan berupa pertama tahanan geser beton, ya. Kemudian yang kedua transfer geser antar muka, ya, atau gaya apa ya, gaya adhesi ya, atau kohesi, ya, atau adhesi atau kohesi. Ya, kalau di sini, kalau dia beton itu kita anggap sebagai satu kesatuan, maka berarti itu adalah gaya kohesi, ya. Atau kalau misalnya beton itu sebagai campuran, kita anggap sebagai campuran antara campuran antara agregat dan perekat, maka dia itu, dan di sini adalah sebagai gaya adhesi, ya, tarik menarik antara dua material yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah tahanan yang diberikan oleh tulangan memanjang, ya, tulangan longitudinalnya. Nah, pada balok tanpa tulangan geser, keruntuhan balok dapat disebabkan oleh runtuhnya salah satu dari ketiga komponen tersebut, ya. Jadi antara 1, 2, dan 3 ini, kalau dia tidak tahan, maka itulah saat terjadinya keruntuhan geser. Nah, jumlah dari ketiga komponen di atas itu disebut dengan komponen gaya geser yang ditahan oleh beton, atau VC. Nah, retak akibat lentur ditahan dengan tulangan lentur atau tulangan memanjang. Karena letak-letaknya itu terletak vertikal ke atas. Sedangkan retak akibat geser ditahan oleh penulangan geser, ya, penulangan geser yang berbentuk sengkang atau berbentuk U. Kalau di lapangan atau di di proyek, tulangan geser ini disebut dengan bagel, ya, tulangan bagel. Nah, biasanya berbentuk U, ya, seperti ini, ya, seperti gambar A ini, berbentuk U, atau berbentuk persegi seperti ini yang di gambar B. Ya. Bisa juga yang berbentuk miring, ya, atau berbentuk melingkar seperti spiral seperti gambar D ini. Ya, ini tadi dia bisa dipasang miring, jangan geser, bisa dipasang tegak, bisa dipasang memanjang. Nah, ini, ya, ini yang A, diingat, ya, ada yang bagel 2 kaki, ya, yang minimal tulangan itu yang 2 kaki, tulangan geser itu 2 kaki, ya. Nah, 2 kaki itu apa? Gimana yang dimaksud 2 kaki? Nah, seperti ini gambar A ini, ya, ini 2 kaki. Ini yang dimaksud dengan 2 kaki. Jadi sisi ini sisi ini 1, ini 2. Nah, jadi itu yang disebut dengan 2 kaki. Sedangkan ini 3 kaki. Ini kaki yang 1, kaki yang kedua, kaki yang ketiga. Nah, ini 4 kaki. Nah, nanti luas tulangan geser itu adalah luas total dari 2 kaki ini, dari kaki-kakinya ini. Kalau 2 berarti luas 2 kaki. Kalau 3 berarti luas dari 3 kaki. Apa fungsinya dari tulangan geser? Ya, untuk menahan gaya lintang.
pertama menahan gaya lintang sehingga tidak terjadi retak atau kegagalan geser. Kemudian ya intinya itu saja ya, supaya tidak terjadi kegagalan geser. Itu adalah fungsi dari tulangan geser. Ya, kegagalan geser yang berupa retak-retak pada daerah tumpuan. Ya, daerah tumpuan itu biasanya kalau praktisnya ya ini tadi ya, kita kalau memastikan daerah tumpuan itu dilihat dari bidang lintangnya ini ya. Nah, bidang lintang. Nah, ini sejarak M ini adalah daerah tumpuan. Di sini juga nanti ada. Nah, ini adalah daerah tumpuan. Nah, disinilah nanti yang lebih berhak untuk kita desainkan tulangan gesernya. Bagaimana kita menganalisis dan mendesain tulangan geser. Kuat geser nominal ya dari beton tadi ya. Itu adalah penjumlahan dari kuat geser yang disumbangkan oleh beton VC dan kuat geser yang disumbangkan oleh baja tulangan gesernya ya. VC dan PS. Itu adalah kuat geser nominal dari beton, dari penampang beton. Ini kemudian gaya geser yang dihasilkan oleh beban itu harus sama atau kurang dari kuat geser nominal dikalikan dengan faktor reduksi. Faktor reduksi biasanya 0,75. Ya, jadi Vn atau Vu itu harus lebih kecil atau sama dengan dari Vn ya, delta Vn. Vn-nya biasanya deltanya biasanya 0,75. Nah, kemudian tadi kan VC ya. VC itu nanti ada banyak rumusnya ya. Rumus-rumusnya nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Rumus ini nanti yang dipakai untuk menentukan kuat geser yang disumbangkan oleh beton. Ya. Kuat geser yang disumbangkan oleh beton adalah VC. Kemudian kuat geser yang disumbangkan oleh baja PS adalah luas tulangan geser dikalikan dengan mutu baja, kemudian dikalikan dengan tinggi D ya, tinggi D, lalu dibagi dengan jarak dari tulangan sengkangnya. Itu adalah kuat geser yang disumbangkan oleh baja PS. Nah, ini tadi ya, penampang kritis untuk geser. Ini tadi yang saya maksud dengan daerah tumpuan. Daerah tumpuan. Ya. Penampang kritis biasanya diperhitungkan pada jarak D dari muka tumpuan. Dari sejarak D dari muka tumpuan. D adalah tinggi efektif. D adalah tinggi efektif dari penampang beton. Ya, kalau ini penampangnya, ini tulangan memanjangnya, maka D adalah ini tinggi efektif. Nah, itu daerah tumpuan yang harus kita periksa terhadap geser adalah sejarak D dari tumpuan, dari muka tumpuan atau dari peretakan. Ya. Nah, ini gambarnya. Ini. Sejarak D dari muka tumpuan atau dari perletakannya. Nah, ini kita periksa.
kita periksa kuat gesernya di sini. Kemudian juga ada yang namanya tulangan geser minimum ya. Jadi walaupun nanti dia tidak diperlukan tulangan geser setelah diperhitungkan, maka dia tetap kita beri tulangan geser minimum ya. Nah, ini rumusnya. Kemudian ada jarak maksimum tulangan geser. Ya, ada jarak maksimum tulangan geser. Dari nomor satu, rumus 2, dan nomor 3 ini diambil yang paling kecil. Ya. Diambil nanti yang dipakai adalah yang paling kecil. Nah, ini adalah teknis pemasangan dari tulangan geser. Ya. Bisa berbentuk A, ya, berbentuk U, bisa berbentuk T, ya, bisa yang C, ya. Jadi ada pengangkuran, namanya pengangkuran itu jadi dilebihkan sebagai untuk dia mengangkur ya, menancap ya, supaya dia ada kepastian dia menancap di betonnya. Ya, bisa berbentuk A, bisa berbentuk T, bisa berbentuk C, D. Yang umumnya adalah berbentuk A, itu umum. Nah, ini adalah kapan kita perlu tulangan geser dan kapan tidak. Ya. Perhatikan di bagian grafik ini ada yang di bagian sebelah sini, ya, bagian kanan. Ya. Bila nanti nilai VU-nya, ya, nilai gaya lintang terfaktornya itu lebih kecil dari setengah VC, ya, lebih kecil dari setengah VC, maka tidak diperlukan tulangan geser. Ya. Tidak diperlukan tulangan geser. Kalau dia lebih besar dari setengah VC, maka dia di daerah sini, ya, di daerah sini, ya, daerah sini, maka diperlukan tulangan geser minimum. Nah, kalau dia di daerah sini, maka dipakai tulangan geser. Ya. Jadi ada 3 zona. Pertama, tidak perlu tulangan geser. Kedua, memakai tulangan geser minimum. Ketiga, memakai tulangan geser. Memakai tulangan geser. Pada desain tulangan geser itu yang kita rancang atau kita desain itu adalah diameternya, ya, diameternya dan jaraknya. Ya. Itu nanti hubungannya dengan luas tulangan. Nah, ini kalau di sini ini adalah menentukan jarak dari tulangan sengkangnya. Nanti jarak ini harus kita cek terhadap jarak maksimum dari 3 rumus yang tadi, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nanti diambil yang terkecil. Ya, ini adalah langkah perhitungannya. Ya. Pertama kita hitung gaya geser terfaktornya, ya, atau gaya lintangnya, ya, gaya lintang yang sudah kita berikan beban terfaktor. Kemudian langkah kedua menghitung gaya geser yang disumbangkan oleh beton, ya, gaya geser yang disumbangkan oleh beton. Kemudian bandingkan antara gaya geser, lalu menghitung gaya geser nominal, ya, gaya geser nominal dari penampang. Gaya geser nominal dari penampang itu adalah penjumlahan dari gaya geser yang disumbangkan oleh beton ditambah gaya geser yang disumbangkan oleh baja atau tulangan sengkang. Nah, dibandingkan antara delta VC dan PN.
Ya, jika VU lebih besar dari setengah PN, theta VC, maka diperlukan tulangan geser. Jika lebih kecil, maka memakai tulangan geser minimum. Jika lebih besar, kemudian luas tulangan geser adalah AV, sama dengan lebar penampang dikalikan jarak dibagi 3 kalikan kuat geser beton. Mutu baja. Ya, ini adalah kalau dia PU lebih besar dari setengah VC, langkah perhitungan seperti ini. Ya, kita mencari jarak dari tulangan sengkang yang kita pakai. Nah, tadi luas tulangannya, ya, luas tulangan AV adalah luas tulangan geser adalah 2 AS karena dia 2 kaki, ya. Ini rumus ini 2 AS karena dia 2 kaki, ya. Tadi kan ada yang 2 kaki, ada yang 3 kaki, ada yang 4 kaki. Ya. Nah, kalau misalnya nanti kita pasang tulangan gesernya, tulangan sengkangnya 3 kaki, berarti ini kali 3, ya. Ini kali 3. Ya, jadi 3 AS kalau dia 3 kaki. Nah, AS adalah, ya, luas tulangan, sudah kita tahu adalah luas penampang lingkaran dari baja. Ya, ini tadi sudah kita bahas, ya, syarat untuk tulangan geser ada di zona tadi, ya. Zona tadi. Kita masuk ke contoh soal. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah balok beton bertulang tertumpuk sederhana dengan penampang berukuran lebar 30 cm, kemudian tinggi 60 cm, lalu tinggi efektif D 532 atau 53,25 cm. Tulangan memakai 4 diameter 25. Periksa apakah penampang mencukupi untuk menahan gaya geser. Ya. Oke, pada saat gaya geser 50 kN, kemudian gaya geser 100 kN, kemudian gaya geser 240 kN, gaya geser 340, 340, dan terakhir gaya geser 570 kN. Ya, kita ikuti langkah-langkah perhitungan tadi, ya. Kita cari dulu theta VC-nya, ya. Ya, kita hitung dulu theta VC, ya, dengan salah satu rumus tadi yang di atas. Kemudian kita hitung setengah VC-nya. Lalu kita hitung VC1, VC2. Ya, sesuai rumus yang ada di slide sebelumnya. Kita cek kalau dia gaya geser terfaktornya 50 kN, maka itu lebih kecil dari setengah VC. Berarti kalau gaya geser yang terjadi 50 kN, maka tidak perlu tulangan geser. Kalau 100 kN yang D, kalau 100 kN, maka dia lebih besar dari setengah VC, tetapi lebih kecil dari theta VC. Berarti tidak diperlukan tulangan geser sebenarnya, dan hanya kita perlu tulangan geser minimum. Ya. Misal kita gunakan diameter 10, ya,
maka luas tulangannya adalah 157 mm persegi. Ya, kita pakai yang 2 kaki. Maka jarak maksimum dari tulangan geser, kita pilih di antara 3 ini yang paling kecil. Ya, yang paling kecil. Nah, kita dapat jarak yang terkecil adalah yang S2, 266. Nah, 266 ini kan ganjil ya. Kalau ngukurnya di lapangan, masangnya kan juga susah. Jadi dibulatkan dibulatkan ke bawah ya. Menjadi 25. Berarti dipasang tulangan sengkang diameter 10, jarak 25 cm. Nah, kalau gaya geser yang C yang sebesar 240 kN, maka diperlukan tulangan geser. Nah, sama juga hitungannya seperti yang tadi. Nah, kalau dia 240 kN, kita memakai diameter 10, jarak 175. Selanjutnya yang D, ya, kita pakai jarak 100. Yang D. Kemudian yang E sebesar gaya gesernya adalah 570 kN. Nah, ternyata dia lebih besar dari PC2. Ya, berarti udah enggak kuat. Tulangan gesernya enggak kuat. Enggak kuat dengan penampang yang ada. Maka penampang harus diperbesar. Berarti bisa kita lebarkan B-nya atau kita tambah tingginya, H-nya kita tambah atau dua-duanya ya. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah kalau ini tadi kan desain ya. Ini tadi analisis ya. Kalau ini analisis, yang soal pertama ini analisis. Jadi sudah ada semua, lalu kita cek terhadap gaya-gaya geser yang ada. Gaya-gaya geser yang ada. Ya, nah, kalau ini kita mendesain. Jadi belum ada gaya tulangan gesernya belum ada. Ya, ini adalah struktur cantilever. Ya, struktur cantilever atau balok cantilever. Ya, pertama kita ya hitung dulu setengah VC-nya, setengah theta VC-nya. Ya. Ini oke, ini VU-nya. Nah, ini kita hitung dulu ininya apa? Gaya lintangnya yang terjadi ya. Kita perlu menganalisis struktur ini ya. Di sini tadi ada gayanya berapa? Beban terpusat 1,5 ton, 3 dan 1,5. 3, 1,5, kemudian beban meratanya 2 ton. Nah, di sini ada PD dan PL. 1,5, ini 3, ini Q-nya berapa lagi? Q-nya 2. Ini jaraknya 1,5. Nah, ini kita harus cari momen maksimumnya. Bukan momen, kita cari langsung lintangnya, lintang maksimum. Ya, lintang maksimumnya.
Bentang maksimumnya adalah I dengan I kalikan X ditambah P D kali L ditambah PL kali L. T2 kali 1,5 tambah 3 kali 1,5 ditambah 1,5 kali 1,5. Nah, ini adalah gaya lintangnya. Ini seperti kita waktu di statika ya. Statika mencari momen lintang dan normal. Nah, di sini mencari gaya lintangnya. Nah, nanti ini kan ketemu Q ya. Nanti Q berarti PU adalah Q dibagi theta. Q dibagi theta nanti. Nah, ketemu PU ini nanti. Kurang lebihnya nanti ketemu PU. Nah, kita periksa ya terhadap setengah VC nanti, terhadap setengah VC dan setengah theta VC, terhadap theta VC, lalu terhadap theta VC dan ini yang nomor 3 ini. Jadi semuanya tidak memenuhi, berarti kita perlu tulangan geser. Nah, jadi berapa tulangan geser yang diperlukan? Adalah PS. Ya. PS. Jadi PS adalah ini. PU dibagi theta. Tetanya 0,75. Ya, dikurangi kuat geser yang disumbangkan oleh beton. Ini kuat geser yang disumbangkan oleh beton atau theta VC-nya. Kita rencanakan memakai diameter 10 dengan 2 kaki. Nah, maka AP-nya sekian. Maka kita bisa tentukan jarak dari tulangan sengkangnya. Jarak tulangan sengkang. Kemudian kita kontrol jaraknya terhadap jarak maksimum. Jarak maksimumnya. Ya, S pertama, S kedua, S ketiga. Kontrol terhadap ini, dia lebih kecil semua. Angka ini lebih kecil dari ini semua. Ya, yang kita pakai adalah yang ini. Jadi dia harus lebih kecil dari 280. Nah, ini sudah lebih kecil dari 280. Berarti memenuhi. Kita bisa pakai, kita bulatkan ke bawah, bisa pakai ini, atau kita bisa pakai diameter 10, jarak 175. Bisa kita pakai ini. Bisa 150, bisa 175. Ya, tentunya lebih efisien, atau mungkin 180 ya. Bisa juga diameter 10, jarak 180. Kan 180 kan tidak ganjil. Masih bisa diukur di lapangan. Nah, karena kalau nanti terlalu rapat, kalau ini banyak, bisa tidak efisien nanti ya. Kalau banyak gedungnya misalnya sampai berapa lantai gitu, kalau kita jarak 150 itu dengan 175 kan setiap 4 kali setiap berapa? Setiap 4 atau setiap 5 itu kan kita bisa hemat satu sengkang. Nah, itu beratnya berapa? Kalau sampai banyak kan lumayan bisa menghemat di biaya sengkang. Nah, ini contoh yang ketiga. Ya. Yang ketiga sama saja juga ya. Jadi pertama kita mencari VU-nya dulu. Ya. Dari VU berarti mencari gaya geser.
Nah, berarti bekalnya adalah ya memang bekalnya adalah mata kuliah statika, analisis struktur 1, analisis struktur 2. Kalau dia statis tertentu berarti berarti mata kuliah statika. Kalau dia statis tak tentu berarti mata kuliah analisis struktur 1 dan analisis struktur 2. Nah, bekalnya di situ memang untuk mencari gaya geser. Ya, ini ya. Nah, sehingga bisa kita tentukan. Oke, sampai di sini waktunya juga sudah mau habis. Ini adalah tugas ya, tugas kelima, nomor 1 dan nomor 2. Ada yang ditanyakan? Tinggal 1 menit waktunya. Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, bisa